Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, kita dapat kesempatan untuk belajar bersama, untuk kita boleh menyimak, menerima firman-Nya. Haleluya, Tuhan Yesus bilang saat kita lebih lagi tinggal di dalam kebenaran-Nya, kita secara pribadi akan tahu kebenaran itu, dan kebenaran itu yang kita sudah tahu menjadi nyata di dalam diri kita secara pribadi, karena kita percaya ya, itu akan memerdekakan kita. Amin, saudara. Haleluya. Untuk itulah Tuhan Yesus telah datang. Karena dia mau kita dimerdekakan. Amin, saudara. Haleluya. Dia sudah bayar harganya yang sangat mahal. Untuk saudara dan saya kita dimerdekakan. Ya kan? Dimerdekakan dari apa? Dari manusia lama kita. Dari kebiasaan buruk. Ya, dari jati diri yang lama. Dari apapun juga yang mencoba mencuri, membunuh, merusakkan. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Nah, kita langsung saja ya. Haleluya. Thank you, Jesus. Terakhir saya bicara mengenai bagaimana seseorang jatuh dari kasih karunia. Nah, kita tahu dasar iman kita ialah kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Amin, saudara. Haleluya. Dan firman-Nya mengatakan bahwa kita orang benar, kita hidup oleh iman. Ya kan, itu di Roma 1 ayat 16-17. Aku tidak malu akan Injil, sebab Injil adalah kekuatan atau kuasa Allah untuk menyelamatkan. Soteria ya, untuk menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, meningkatkan, memerdekakan. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin dari iman ke iman. Sehingga ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Saudara dan saya, kita hidup oleh iman. Waktu kita terus beriman, hidupnya dia terus mengalir. Karena untuk itulah Yesus sudah datang. Amin, saudara. Yesus sudah datang untuk melayakan saudara dan saya. Untuk menerima hidupnya Allah. Dan setelah itu untuk menerima terus. Tersedia berlimpah. Nah, saudara, Allah itu kasih. Ya kan? Dia tidak akan memaksakan kebenarannya, berkatnya, ya, kemerdekaannya sama kita. Kita ya yang harus rela terbuka. Kita yang perlu rela mau terima lagi. Dan kalau kita terus terima banyak, berarti apa? Berarti itu akan keluar dari mulut kita, itu akan muncul dalam hidup kita. Dalam hidup kita, saudara. Amin. Dan kalau terus-terus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup. Kalau kita berkuasa dan memerintah dalam hidup, berarti apa? Dosa tidak lagi berkuasa, bencana, ketakutan, ya kan, kemiskinan, ya kan, tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, thank you Jesus ya. Jadi kita lihat di sini, saudara ya, bagaimana kita lihat dari firman-Nya ya. Saya sering sebut ya, tapi biar hari ini kita lebih lagi perhatikan dengan teliti ya. Thank you Jesus. Kita ke Kolose 1. Kolose 1 ya. Jadi kita langsung aja, di sini kan dikatakan, haleluya, thank you Lord Jesus. Ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan mengucap syukur kepada Bapa dengan sukacita ya, dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu. Ya kan? Nah, di sini dikatakan melayakkan. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih sesuai konteks ya, bukan hanya soal bahasa, tapi lebih sesuai dengan konteks perjanjian baru. Karena bahasa Inggrisnya tuh you are qualified, he has qualified, pakai ed. Qualified itu berarti kamu sudah dilayakkan. Itu lebih lebih tepat sesuai konteks, karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita sudah dilayakkan. Harusnya pakai kata sudah. Amin, saudara. Bahasa Indonesia saya nggak ada tense ya. Ya kan? Tapi harusnya ditambahin kata sudah. Sudah dan belum. Itu beda sekali, saudara. Amin. Saudara sudah dilayakkan loh. Ya kan, karena Yesus, ya kan, Roma 4 ayat 25 dan banyak ayat lainnya, Yesus telah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Jadi itu sesuai konteks. Amin. Haleluya. Dan kalau saudara baca
Haleluya. Di Kolose 2 juga dikatakan bagaimana pelanggaran kita semua sudah diampunin. Surat-surat yang mendakwa kita sudah dipaku kain di kayu salib. Amin. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Jadi saudara sudah dilayakkan. Oleh siapa saudara? Oleh si A, si B, si C? Tidak loh. Oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Dia mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Amin saudara. Bukan kepada Tuhan yang jauh di sana. Tidak. Kepada Bapa. Haleluya. Perhatikan. Ada artinya kepada Bapa. Dia adalah Bapak, saudara, dan saya loh. Amin. Ada saat kita panggil dia Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, saat kita besarkan dia. Sama seperti Ratu Elizabeth sebagai ratu. Ya kan, atau Raja Philips ya, waktu mereka pakai kebesaran dia. Ya kan, memang mereka ratu. Tapi dia juga ibu. Amin, saudara, ibu bagi Pangeran Charles. Ya kan, dia ibu. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini Bapak. Ya kan, saudara perlu lebih sadar, saudara tuh punya Bapak loh. Amin. Haleluya. Saudara tidak sedang berkelana seorang diri. Berusaha ini itu. Tidak. Saudara punya Bapak. Amin. Yang sudah melayakkan saudara. Ya kan? Saudara bisa bersuka cita karena dia sudah melayakkan saudara. Sudah waktu Yesus membawa persembahan darahnya. Dan itu sudah masuk ruang Maha Kudus. Dan Allah sebagai hakim dunia. Allah yang 100% kudus, 100% benar, 100% gak akan berubah. Dia terang. Dia terima persembahan itu yang mewakili saudara dan saya. Amin. Dan Yesus sudah keluar dalam keadaan hidup. Keluar dari ruang Maha Kudus. Dia sudah dapat penebusan kekal. Itu sebabnya Allah sebagai penguasa langit dan bumi, sebagai hakim dunia, bisa membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kenapa? Karena dosa kita sudah selesai. Itu juga dikatakan Ibrani pasal 1. Setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi ketahuilah, Allah Bapa sudah melayakkan saudara berdasarkan darah Yesus. Ya kan? Mari kita perbarui pikiran kita, pakai waktu saudara renungkan saudara. Amin. Karena kalau itu sudah jadi pewahyuan, itu berakar di dalam diri kita, akan sulit bagi iblis untuk mengambil, mencuri dengan kejadian-kejadian, perasaan-perasaan. Dan di sini katakan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu untuk mendapat bagian, sebetulnya bukan hanya bagian yang ditentukan, tapi warisan. Ya kan? Inheritance, share of inheritance, mengambil bagian dalam warisan. Jadi kalau dibilangin, diterjemahkan sebagai hanya bagian yang ditentukan, itu tidak akurat. Kamu sudah dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam warisanmu. Saudara punya warisan. Ingat di Galatia 4 dikatakan, juga Roma pasal 4, kita adalah ahli waris Allah, ahli waris gabungan. Ya kan? Roma pasal 8, ahli waris Allah, ahli waris gabungan dengan Kristus. Kalau kita ikut menderita ya, ikut ambil bagian bersama dia, bukan menderita kutukan, tapi menderita dalam menyebarkan Injilnya. Amin, saudara. Kita ahli waris Allah dan ahli waris gabungan. Dan kita punya warisan. Itu sebabnya kita minta roh hikmat dan wahyu. Ya kan, kenapa di Efesus 1 minta roh hikmat dan wahyu? Supaya mata kita diterangin, supaya kita tahu warisan apa yang kita miliki. Supaya kita bisa terapkan dalam hidup kita. Karena itu semua nyata loh saudara. Itu sangat nyata. Itu ada di alam roh. Saudara sudah dilayakkan untuk mengambil bagian dalam warisanmu. Ya kan, di sini katakan dalam warisanmu. Ya kan, warisan yang sudah dia tentukan. Ya kan, untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ini satu ayat tapi maknanya dalam sekali. Nomor satu, dia bukan hanya Allah yang memang dia di surga, ya, dia ada bertahta, tapi dia juga rohnya ada di dalam kita. Dan dia sudah jadi Bapak kita. Kita bisa ke dia kapan saja, saudara. Saudara adalah anak Allah. Saudara merasa nggak merasa, ya kadang saya merasa sendiri ya, tapi kebenaranmu, perasaanmu bukan kebenaran. Mari kita rendahkan diri kita untuk kita mau terima kebenarannya. Amin, saudara. Kalau Alkitab bilang Bapak, berarti apa? Kita perlu mengakui dia sebagai Bapak.
supaya kita kekristenan kita nggak punya mentalitas anak yatim. Ya kan, mentalitas anak yatim yang selalu takut dihukum, belum layak, kurang layak, takut kurang, takut ini, takut itu. Itu kita harus mau rubah. Saudara bukan lagi anak yatim. Amin, saudara tidak lagi dikuasai roh perbudakan yang membuat saudara takut lagi. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia. Saudara, dia adalah Bapa saudara. Allah adalah Bapa saudara. Dia adalah El Shaddai. Amin, saudara. Dia adalah Allah yang lebih dari cukup. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah damai sejahtera. Haleluya. Allah sumber pengharapan. Dia adalah Bapa saudara dan saya loh. Wow. Saya ngomong itu hati saya langsung ada damai, saudara. Wow. Dan dia mengatakan di Ibrani 13, kamu gak perlu jadi hamba uang ya. Saudara, kalau saudara lihat anak saudara gak pernah mau makan di rumah, ya kan, selalu kesana kemari ke sama teman-temannya, minta tolong si anu, apa saudara senang? Saudara sedih kan? Kenapa sih? Kan kamu anak saya. Amin, saudara. Amin, saudara. Sudah disediakan, iya kan? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, Allah, haleluya, sudah melayakan. Saudara, nomor satu, dia tuh Bapa, saudara lahir dari dia. Kenapa? Bukan karena saudara layak, tapi karena saudara sudah memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara yang percaya kepada Kristus sudah dilahirkan kembali dari Allah. Itu 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Yang percaya Yesus dan Kristus lahir dari Allah. Biarlah pakai waktu saudara. Bicara sama diri saudara sendiri. Ya kan, Allah tuh Bapak saya lahir dari dia. Habis Allah itu kasih, sudah dikasihin. Haleluya. Sudah diciptakan kembali untuk mengalami yang terbaik, sudah dikasihin. Saudara dipelihara, dia peduli sama saudara. Makanya dia bilang, kamu gak perlu jadi hamba uang ya. Ya, cukupkan aja apa yang ada padamu. Kenapa? Karena dia mau kita hidup melalui perjanjian oleh darah Kristus. Tidak usah pakai kekuatan sendiri. Makanya dia bilang gak perlu jadi hamba uang, cukupin aja dulu. Ya kan, kamu kerja, yang penting makanan dan pakaian. Selanjutnya apa? Cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenaranku, ya kan, supaya semuanya ditambahkan. Bukan kamu yang menambahkan dirimu sendiri, pakai kekuatanmu sampai stres, seperti belum ditebus, seperti masih sebatang kara. Tidak, kita sudah ditebus. Dia bilang cukupin aja, saya yang akan nambahin. Engkau hanya perlu cari dulu, prioritaskan, ya kan, kerajaanku dan anugerah kebenaranku. Ya kan, dari situ akan ada damai, akan ada keteguhan, akan bisa beriman untuk menerima. Aku akan nambahkan. Kasih karuniaku yang akan menambahkan hal-hal dalam hidupmu. Saudara, Allah tahu harga-harga lebih dari kita. Amin, saudara. Kadang-kadang orang kalau doa tuh suka kasih informasi ke dia seperti dia nggak tahu. Tuhan ini begini, gini. Kasih banyak informasi. Tuhan itu lebih tahu segala sesuatu dari kita. Amin, saudara. Dia Allah. Dia tahu harga rumah berapa, harga mobil, harga perlu ini. Dia lebih tahu. Dia tahu mau ada inflasi. Dia sudah tahu mau ada COVID. Dia mau tahu hal-hal yang akan terjadi. Dia sudah tahu, saudara. Makanya dia bilang cari dulu ya. Kenapa? Supaya kita beriman. Amin. Dia nggak mau sudah menambahin dengan kekuatanmu sendiri. Dia tahu kapasitas saudara. Saudara hanya punya 24 jam sehari. Dia tahu saudara sudah terpuruk. Tanpa Kristus saudara nggak bisa apa-apa. Saudara terbatas. Kalau sampai ada orang dunia kan, tapi kemudian ada sesuatu dalam hidupnya yang lebih penting, yang iblis akan curi. Amin, saudara. Karena keberhasilan yang dari dia itu bukan hanya keberhasilan materi. Amin, saudara. Kalau orang dunia bisa kelihatannya hebat, tapi penuh dengan rasa bersalah, ada rasa takut, ya kan? Kadang-kadang kelihatannya bagaimana? Terus juga kalau mereka mati tanpa Yesus lebih ngeri lagi kan? Tapi saudara tidak. Jadi Allah adalah Bapa dan dia memelihara saudara. Dia mau hal-hal ditambahkan dalam hidup saudara. Saudara dan saya hanya perlu percaya. Amin, saudara.
Itu sebabnya dia kirimkan Yesus. Karena dia kirimkan Yesus untuk apa? Untuk melayakkan saudara. Saya ulangin lagi. Dia mengirimkan Yesus untuk melayakkan saudara. Karena saudara dan saya, kita dulu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah kehilangan kelayakan itu. Amin. Untuk bisa bersekutu langsung kita sudah hilang. Tapi Yesus Allah berikan supaya haleluya kita dilayakkan kembali dan lebih dari yang sebelumnya. Yesus adalah kelayakan Allah bagi kita. Makanya orang-orang waktu Yesus di bumi, mereka bisa terima dari Tuhan kan? Mereka bikin apa saudara? Orang yang buta, bahkan orang yang kusta, bahkan orang yang waktu itu sempat karena dia beriman, dia melanggar hukum Taurat loh. Tapi Alkitab iman itu lebih tinggi, kasih karunia lebih tinggi daripada hukum Taurat. Makanya itu perempuan yang sakit pendarahan, dia melanggar hukum Taurat. Harusnya dia tidak boleh. Di antara kerumunan orang banyak sampai orang sentuh dia, orang itu dianggap najis yang sentuh dia. Dia harusnya ngomong, saya najis. Ya kan, dia udah melanggar. Makanya waktu dia dia beriman, tapi dia diam curi. Ya kan? Dari kelayakannya Allah, yaitu Yesus, dia pegang jubahnya. Itu bicara mengenai dia menjamah anugerah kebenarannya Allah, Yesus. Langsung dia merasa tubuhnya sembuh. Kenapa? Karena hidupnya Allah mengalir. Hidupnya, kasih karunia-Nya mengalir. Waktu kita beriman sama Yesus. Waktu kita jamah Yesus dengan iman kita. Kasih karunia-Nya mengalir. Hidupnya mengalir. Dan itu akan mengusir kegelapan di dalam jiwa kita. Di dalam hidup kita. Amin, saudara. Makanya dia takut waktu Yesus bilang, siapa? Yesus senang. Siapa yang jamah jubahku? Ya kan, Yesus senang karena iman itu menyenangkan Allah. Tapi kenapa Yesus bilang siapa? Karena dia mau pastikan, ya kan, perempuan ini tidak pergi dengan rasa bersalah. Nanti sakit lagi, saudara. Karena salah satu penyebab penyakit adalah rasa bersalah. Jadi Yesus bilang siapa? Dan perempuan ini dengan gemetar. Karena dia tahu dia harus dilemparin batu loh. Kalau secara hukum Taurat. Tapi Allah mengirimkan Yesus sebagai kelayakan manusia. Sebagai kelayakan kita. Wow. Biarlah itu masuk ke dalam diri saudara. Yesus adalah kelayakan saudara. Dan saya selamanya. Amin, saudara. Buang itu semua tradisi agamawi, pengalaman orang, opini orang yang tidak sesuai. Yang menjadikan darah Yesus lebih rendah dari darah binatang. Dan menghina roh kasih karunia. Amin, saudara. Kalau sudah dikatakan sekali selamanya kita sudah ditebus, sekali selamanya kita sudah dikuduskan, Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Marilah kita tinggikan dia. Amin. Lebih daripada opini orang. Tapi banyak ya. Banyak tidak banyak kalau nggak sesuai firman, saudara. Mau apa? Nanti kita nanti jangan sampai nggak bisa terima dari Tuhan. Kenapa? Karena tambah embel-embel segala macam tradisi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Karena seolah-olah Yesus datang untuk mengambil. Seolah-olah Yesus datang untuk menghukum. Itu tidak sesuai sama sekali dengan firman kasih karunia, firman penebusan Kristus yang banyak ayatnya. Saya nggak bisa ulang lagi di sini. Amin, saudara. Jadi waktu kita menjamah dia, yang adalah kelayakan kita akan selalu bisa terima dari Allah melalui Yesus. Amin, saudara. Sama juga waktu itu ada orang kusta. Makanya mereka takut-takut. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau bisa sembuhkan aku. Engkau bisa tahirkan aku. Kenapa? Karena sebelumnya tidak bisa. Tapi waktu dia dengar Yesus, ya kan? Karena sebelumnya gak pernah ada orang kusta bisa sembuh, saudara. Mungkin tahir, iya ya. Tapi untuk sembuh terus hidungnya yang sudah copot, hidup lagi, muncul lagi, tangannya yang sudah hilang, tumbuh lagi. Itu hidupnya Allah tuh akan menjadikan manusia utuh. Ya kan? Jadi dia ragu-ragu. Kalau engkau mau. Tapi Yesus bilang, aku mau. Kelayakan Allah. Allah mau saudara sembuh. Allah mau saudara meningkat. Allah mau saudara lebih merdeka. Yesus datang untuk melayakan saudara. Yesus adalah kelayakan saudara dan saya selamanya. Wow, di posisi apapun.
Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup jamah saudara. Yesus sanggup merdekakan saudara. Karena Yesus adalah kelayakan Allah selamanya. Amin saudara. Jadi di sini katakan Allah Bapa sudah melayakkan kita. Kenapa? Karena waktu kita terima Yesus, kita menerima kelayakan Allah. Darahnya menguduskan kita. Kebenarannya Yesus menjadi kebenaran, dipakaikan jadi kebenarannya kita. Itu sebabnya Allah bilang, tidak perlu kamu jadi hamba uang. Ya kan, Ibrani 13 ayat 5, 6, kamu gak perlu. Karena aku gak pernah meninggalkan engkau. Kenapa dia gak pernah meninggalkan kita? Apa yang kita bikin? Dia yang telah melayakkan kita, bukan diri kita sendiri. Amin saudara, haleluya. Itu sebabnya kenapa masih beberapa anak Tuhan kalau menghampiri dia tuh lebih sadar akan perbuatannya sendiri. Ya kan, sepertinya tuh kalau doa tuh bujuk-bujuk Tuhan. Tuhan kan begini, kan begitu Tuhan. Saya gini Tuhan. Sepertinya Tuhan itu susah. Mau kasih kita susah. Kenapa? Karena kita harus, saudara dan saya, kita perlu fokus lagi sama Yesus. Kita perlu rela perhatikan Yesus bikin apa buat kita. Kenapa dikatakan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita? Orang cuma fokusnya, oh dia bangkit. Wah, apa nih, Paskah, haleluya. Ya kan, taruh lampu-lampu, it's okay. Ya kan, kasih salib. Tapi biarlah kita tahu kenapa dia bangkit. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara dan saya. Kenapa? Karena Allah Bapa sudah menerima persembahan tubuh dan darah Yesus yang sempurna. Itu sebabnya harusnya diterjemahkan yang tepat dari penerjemahan yang lain yang lebih tepat. Bahwa Allah Bapa sudah melayakkan saudara untuk mengambil bagian di dalam warisanmu sebagai orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara punya warisan. Kenapa? Warisan. Janji-janji Allah, kenapa di dalam Kristus adalah ya dan amin? Karena yang berhak cuma satu orang tuh yang menggenapi hukum Taurat adalah Yesus. Makanya dikatakan di Roma pasal 1. Ya kan, di dalam Injil ya, bukan pengajaran tradisi agamawi ya. Di dalam Injil ya, bukan doktrin-doktrin segala macam yang gak ada di Alkitab ya. Di dalam Injil yang benar. Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, Injil kerajaan Allah. Ada kuasa Allah, di dalamnya nyata kebenarannya Allah. Yesus adalah kebenarannya Allah. Karena Yesus adalah kelayakannya Allah untuk manusia. Kemuliaan Allah yang sudah hilang. Hidupnya Allah yang sudah terputus dari manusia. Haleluya. Haleluya, itu sebabnya orang benar hidup oleh iman. Kita hanya bisa menerima dan menerima terus dari Allah, ya kan, warisan kita melalui Yesus. Kenapa kita ada warisan? Kita bikin apa? Warisan berarti kan orang lain, dan itu berdasarkan keturunan. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa? Karena saudara adalah keturunan Abraham. Maksudnya apa? Karena waktu Yesus disalib, dia berganti tempat, dia sudah menggenapi hukum Taurat buat kita. Itu di Roma 10 ayat 4. Dia sudah menggenapi hukum Taurat sehingga dia berhak, orang yang menggenapi hukum Taurat. Cuma dia satu-satunya, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena walaupun orang itu kelihatannya sempurna, tapi ada sesuatu yang itu cuma ditutup dengan darah binatang, itu tetap tidak sempurna. Hanya Yesus yang menggenapi hukum Taurat buat saudara dan saya. Itu sebabnya Yesus berhak diberkati dengan segala berkat. Ya kan, berkat-berkat Abraham, berkat-berkat apa nih di Ulangan 28 ayat 2 sampai 14. Itu hanya Yesus. Dan dia wariskan itu untuk kita. Dia wariskan warisan itu untuk kita. Nama dia, misi dia, tujuan dia, ya kan, rancangan Allah. Dia wariskan itu semua buat kita. Sehingga kita sekarang yang sudah dihidupkan kembali, kita hidup buat dia. Kita hidup oleh dia, oleh warisan kita. Kita bukan lagi anak yatim. Allah sudah melayakkan kita. Kita jangan coba-coba melayakkan diri kita lagi, saudara. Ini penting sekali, saudara. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang pasti terganggu ya, pasti itu bikin sedih Yesus ya. Bukan berarti Allah tuh tidak punya perasaan ya. Saya pernah melihat sendiri, saudara.
Kasihan anak Tuhan yang baik, ya kan? Pasti orangnya baik. Ya waktu itu kita di Manado ya, dia suka singar, kesana ntar kemari ya kan, pelayanan. Tapi terus kena kanker, ya kan, di wajahnya dia besar begitu, ya kan, sudah begini dan gitu. Saya lihatnya, aduh, ya kan. Kenapa waktu itu? Kadang kita mau bantu orang, kadang nggak bisa, saudara. Karena kalau orang itu diajarinnya salah bertahun-tahun, yaitu apa? Sepertinya belum dilayakkan oleh Bapa melalui Yesus. Kamu masih harus begini dan begitu. Kenapa kamu sakit? Mungkin kamu ada salah. Nah, itu semua sangat berlawanan dengan firman perjanjian baru. Karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dosa kita, apapun salah kita nih sudah ditakutkan. Tapi kalau diajarinnya belum, orang akan otomatis ada rasa bersalah, dan itu akan membuat seseorang berusaha melayakan lagi dengan doa puasa, dengan berkorban ini, berkorban itu, seolah-olah Yesus belum dibangkitkan bagi pembenaran kita, dan seolah-olah Allah belum melayakkan kita. Makanya sayang sekali kalau diterjemahkan cuma melayakkan, harusnya sudah. Makanya kita perlu belajar. Apalagi hamba-hamba Tuhan, pendeta perlu belajar. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Saya pernah salah karena cuma dengar orang ya. Tapi setelah itu, waduh, nggak bisa. Nggak sesuai firman. Amin lah. Haleluya, puji Tuhan, ada Roh Kudus. Kita terus bisa bertumbuh. Allah tidak hukum kita. Ya kan, kalau saya aja yang ngelihat sedih, saudara. Apalagi Yesus, dia bayar harganya, saudara. Dia bayar harganya dengan sakit penyakit. Dia merasakan itu. Ya kan, ganjaran Allah. Ya kan, bukan hanya rasa sakitnya aja ya, tapi lebih dari itu. Ya kan, dihukum itu yang sangat-sangat luar biasa. Luar biasa penderitaan Yesus. Nggak ada manusia yang menderita seperti Yesus. Kenapa sampai begitu, saudara? Karena kesalahan manusia. Tapi Allah menimpakan itu semua, ganjaran itu, untuk keutuhan kita, ditimpakan kepada Dia. Ya, dikatakan di Yesaya 53 ayat 45, ganjaran, ya kan, untuk shalom kita, keutuhan, bukan hanya penyakit aja, tapi juga sakit hati di jiwa, kekecewaan. Bentar ya, saudara ya. Makanya Alkitab juga mengatakan, Roh Tuhan ada padaku ya. Dia mengurapi aku untuk menyembuhkan orang yang broken heart, untuk menyembuhkan orang yang luka batinnya. Kalau saudara gitu, saudara bisa percaya, Tuhan jamah aku, sembuhkan aku. Kalau saudara kecewa sama suami atau istri, atau ada orang, teman yang curang, atau siapapun saudara yang pernah bersikap tidak baik, saudara minta, Tuhan sembuhkan aku. Amin, saudara. Sembuhkan batinku. Saya minta darah Yesus basuh batinku. Yang biar saya percaya, saya dijadikan utuh karena ganjaran itu untuk keutuhan aku. Keutuhan roh jiwa tubuhku sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, kita sudah ditebus, termasuk juga dari kemiskinan. Amin, karena dia sudah menjadi kutuk. Ya kan, dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kita balik dulu ke Maria. Ini harus berapa kali diajarkan. Jadi saudara renungkan ayat ini, bahwa Allah Bapa sudah melayakkan saudara. Untuk apa? Melayakkan apa? Untuk saudara menerima, mengambil bagian dalam warisannya di dalam kerajaan terang sebagai orang kudus. Kenapa orang kudus? Karena darah Yesus sudah menguduskan saudara. Lihat diri saudara seperti apa yang firman-Nya katakan, sehingga akan susah bagi iblis untuk mengecoh saudara, untuk membodohi saudara, untuk membuat janji Allah tidak bisa bekerja karena saudara tidak mengerti. Dan saudara berusaha melayakan lagi. Tuhan, aku kan sudah melayani. Aku kan udah sering berkorban. Nah, itu seperti melayakan lagi. Itu pengorbanan saudara. Puji Tuhan. Melayani puji Tuhan. Tapi itu bukan kelayakan saudara. Biarlah ini saudara baca lagi. Dia yang telah melayakan saudara. Bukan Allah Bapa dan kamu. Allah Bapa dan kamu tidak. Dia Allah yang telah melayakan saudara. Tidak dibilang dan Allah Bapa yang berhak melayakan saudara dan saya. Nggak pernah manusia loh. Kalau dia tidak melayakan kita, apapun yang kita lakukan tidak bisa, saudara. Allah itu Allah. Dia nggak bisa berubah. Amin.
Kekudusannya, kesempurnaannya, kebenarannya nggak bisa berubah, saudara. Jadi izinkan firman ini memerdekakan saudara. Kita nggak akan pernah bisa melayakan diri kita. Kita sudah terpuruk. Walaupun sekarang kita sudah jadi anak Allah pun, kita nggak akan pernah bisa. Karena kita dibenarkan oleh iman karena kelayakan Yesus. Selamanya demikian. Jadi tidak akan pernah bisa melayakan diri kita sendiri. Itu mustahil. Amin. Itu makanya dikatakan, saya bacakan di sini ya, dikatakan di apa? Bentar ya. Apa yang bikin janjinya tidak bekerja, saudara? Ya kan? Thank you Jesus. Apa yang bikin janjinya tidak bekerja di Roma pasal 4 dikatakan ya. Thank you Lord Jesus. Di Roma, kita ke Roma pasal 4 ya. Thank you Jesus. Bentar ya. Roma pasal 4, saudara. Yang bikin janjinya tidak bekerja, itu iblis sering membohongin kita ya, bilang, oh karena kamu ada dosa, masih ada dosa. Padahal bukan, saudara. Ini saya bacakan di sini ya. Thank you Lord. Dari Roma pasal 4 ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, ini harusnya warisan. Ya kan? Warisannya, inheritance yang dijanjikan Allah, janji Allah. Maka sia-sialah iman dan batalah janji. Saat kita mau melayakan diri kita, nggak sesuai sama ayat ini kan, di Kolose 1 itu. Kita merasa seperti darah Yesus kurang. Kita mau melayakan diri kita lagi melalui pengorbanan kita, melalui perbuatan benar kita, melalui ini dan itu. Saya nggak tahu apa. Dikatakan di sini, sia-sialah iman dan batalah janji. Makanya bukannya Allah tidak mau, Allah tidak bisa, saudara. Yang menjadikan sia-sia itu tidak dikatakan kalau kamu berdosa. Tidak. Kalau kita tidak percaya kepada kelayakan Yesus, kita mau melayakan diri kita sendiri, kita nggak percaya Kolose 1. Berarti kalau kita mau melayakan diri, kita nggak percaya Kolose 1. Nggak, Bapak, saya yang mau melayakan. Saya merasa belum kudus, saya merasa, kita nggak percaya. Roh Kudus tidak bisa, roh kasih karunia dikatakan tuh the spirit of grace. Roh kasih karunia nggak bisa, saudara. Haleluya. Makanya dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ juga tidak ada pelanggaran. Ingat, kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, kita dibenarkan oleh iman. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Kebenaran berdasarkan iman, bukan berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan pengorbanan kita, perbuatan baik kita, tidak. Kebenaran berdasarkan iman, karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Ya kan, bukan hanya maksudnya bagi mereka orang Israel yang disunat, nggak disunat. Haleluya, untuk janji itu berlaku harus berdasarkan iman kepada apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Amin, saudara. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Saudara sudah keturunan Abraham, janji Tuhan berlaku, saudara berhak. Haleluya, biarlah saudara kita renungkan, kita perbarui pikiran, kita mengucap syukur dengan sukacita bahwa Allah yang sudah melahirkan kita, tidak akan pernah manusia siapapun bisa melayakan kita. Hanya Dia yang berhak dan Dia sudah melayakan kita. Saudara menerima apapun yang saudara butuhkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya ikat segala kuasa roh jahat, roh agamawi, roh yang menghukum saudara, yang membuat saudara tidak merasa tidak layak. Saya ikat kuasamu iblis di dalam nama Yesus. Saya katakan kasih karunia, saudara menerima dari Allah apapun menurut janjinya. Karena Yesus adalah kelayakan saudara, Yesus adalah anugerah kebenaran saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. God bless.